Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Chandra Simamora, NIM 114 190 111 dari Blok 2 Praktikum SIL acara ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses mengenai kemiringan lereng sama sayatan. Nah, untuk bahannya di sini kita menyiapkan peta cara 2 yang telah kita buat kemarin. Di sini ada yang itu isinya tentang kontur. Nah, untuk langkah pertama itu kita ke Arthur. Nah, di Arthur ini kita ada 3D analysis. Kita di sini untuk membuat tin. Nah, untuk membuat tin itu kita ke data management, lalu kita ke tin. Nah, di sini kita create tin. Klik 2 kali. Nah, lalu di sini ada timbul untuk output dan koordinat sistem. Nah, untuk outputnya itu kita masukkan ke di mana outputnya nanti acara kita. Nah, di sini saya ada masuk ke acara 3, kita selamatin. Untuk koordinatnya kita sesuaikan sama peta kita kemarin. Peta kita ini menggunakan zone ke 50S. Untuk opsionalnya ini kita ke contour clip. Clip lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita ke mengubah tin ke raster. Nah, itu untuk mengubahnya itu caranya kita ke Arc Toolbox lagi, ke 3D Analyst, terus kita ke Conversion. Ini bisa kita tutup dulu, baru kita ke Conversion. Nah, untuk Conversion ini kita kan ingin mengubah tin ke raster. Jadi kita tuh ke From Tin, terus Tin to Raster. Ini bisa kita klik 2 kali. Lalu untuk input tin kita masukin tin yang kita buat tadi. Nah, untuk tin raster tetap ini output datanya tetap float. Lalu kita langsung oke saja untuk bagian ini. Kita tunggu nanti ini bakal ada timbul. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu kita bagian untuk tin ini bisa kita uncheck. Lalu kita tin raster. Untuk tin raster kita bisa ubah namanya biar lebih jelas lagi. Bisa ke property. Ini di sini kan masih tin raster, bisa kita ubah ke raster. Itu lalu bisa di-apply dulu lalu oke. Selanjutnya ini kita ke tahap selanjutnya itu kita mengubah raster ini ke slope Nah, itu tuh caranya kita ke Arc Toolbox lagi. Nah, di bagian sini ada raster surface. Kita bukan. Nah, di sini di bagian sini ada slope. Kita klik 2 kali sama caranya. Untuk outputnya itu kita ke rasters. Ini tetap sama. Untuk outputnya ini kita ubah ke percent raise. Nah, lalu klik OK. Kita tunggu, nanti ada timbul, nah menjadi perubahan nih. Ini menjadi raster atau slope raster tadi. Nah, untuk memperjelasnya bisa kita ubah lagi nih namanya jadi slope aja. Kita ke property, lalu ke slope. Nah, bisa kita hapus lagi. Slope, lalu apply, lalu OK. Nah, jadi di sini namanya slope aja, biar lebih mempermudah kita. Untuk rasternya kita bisa uncheck lagi, kita hanya butuh slope-nya aja. Untuk selanjutnya itu kita ke slope klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya itu berdasarkan Van Zuidam. Nah, itu kita tuh ke Arctool lagi. Terus kita cari ini ada raster reclass. Kita ke reklasifikasi atau reklasifi.
Nah, itu kita bisa outputnya itu yang tadi, slope tadi, kemudian untuk value-nya ini tetap value. Nah, baru kita ke classify. Nah, untuk classify-nya ini kita ke sesuai tabel Vasudidam kan. Untuk Vasudidam itu kita pilih 7, terus ininya manual. Nah, untuk ininya kita ubah ini jadi 2, terus ini itu 7, baru ini 30, terus ini tuh ada terusnya itu ini yang 30 tadi kita ubah 15 dulu, 15, terus yang 9 ini plus ada 2, terus di sini ada 30, terus ada 70, ini bisa kita full ubah ke, ini kan ada slope ketinggian itu di 33 tuh yang paling tinggi, maksimumnya 33. Ya, ini bisa kita ubah ke 70, berarti ada 140. Kita ubah ini ada 140, yang double ada 15, ini bisa kita ubah ke 30, 70, 140. Ini kita ubah ke lebihkan jadi 140. Nah, lalu tekan OK, bisa kita simpan ke reclass atau sub 2, lalu OK. Kita tunggu hasilnya, nanti ada reclass. Nah, ini ada reclass sub 2. Nah, untuk subnya bisa kita checklist, terus kita ubah ini namanya ke reclass saja. Lalu OK. Nah, selanjutnya ini kita mengubah yang reclass tadi ke raster polygon. Nah, untuk caranya itu kita ke atur lagi, kebalik. Ini terus kita ke conversion tools. Bisa ditutup dulu. Semua bisa ditutup biar kita lebih memudahkan kita. Nih, ke conversion tools. Nanti ada ke from raster. Nih, kita kan dari raster ke polygon. Nah, di sini ada kita klik 2 kali untuk output rasternya itu reclass yang kita buat tadi. Ini tetap value. Ini untuk outputnya kita nggak ubah dulu karena ada sebagian device yang nggak bisa. Nah, untuk saya ini kita langsung ini aja. Lalu klik OK. Kita tunggu nanti kita ada plus. Nah, untuk bagian ini tuh raster to polygon udah jadi nih. Bisa kita unchecklist lagi reclassnya. Nah, untuk raster ini kita ubah jadi polygon aja biar memudahkan kita mencarinya nanti. Ini bisa ke raster polygon. Lalu oke. Nah, selanjutnya itu kita ke mengubah warna-warna di raster polygon ini. Untuk raster polygon itu bisa kita editin juga. Nah, di reclass. Untuk reclassnya itu bisa kita reclassnya ini kita terus raster polygon, reclass ini kita property. Untuk propertinya itu kita ke simbologi, lalu ke
Kita ke grid code. Nah, untuk di sini kita ubah sesuai klasifikasi Van Zuidam. Nah, kita ubah warnanya. Untuk yang pertama itu kita warna hijau. Warna hijau tua. Nah, hijau tua ini lalu kita nggak usah pakai outline-nya, bisa kita oke. Yang kedua itu warna hijau muda. Nah, hijau muda oke. Untuk warna ketiga itu warna kuning. Terus yang keempat itu jingga atau oranye. Terus yang ini warna merah. Ini bisa kita apply. Di sini ada warna-warnanya tuh. Untuk konturnya bisa kita checklist dulu ya. Konturnya. Jalan, sungai sama jalan. Cuma itu administrasi. Jadinya seperti ini. Untuk udah sesuai klasifikasi Van Zuidam. Di sini terdapat warna hijau tua, itu untuk ketinggian yang dua tadi. Ada warna oranye, warna kuning, ada hijau muda. Untuk langkah selanjutnya itu kita ke polygon lagi, klik kanan polygon untuk kita open atribut. Nah, untuk di sini kita di sini kan nggak ada keterangan luasan tuh. Nah, di sini kita ke option table. Nah, di sini kita ke add field. Untuk add field-nya itu kita ketambahin luasan. Nah, di luasan itu untuk short-nya itu kita ke plot. Lalu oke. Selanjutnya kita klik kanan pada luasan, kita ke calculate geometry. Nah, terus calculate geometry itu kita yes. Nah, itu tetap area. Untuk unitsnya kita tetap pakai square yang SQ 5 meter. Nah, untuk koordinatnya itu kita sesuai ini zona yang kita 50, lalu klik OK. Yes. Timbul seperti ini, bisa kita close saja. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita menghilangkan atau mengeliminate yang kecil-kecil seperti ini. Caranya itu kita bisa ke sini, ke tanda ini, identify, terus kita bisa klik yang kecil-kecil ini. Nah, di sini ada yang luasan nih. Untuk luasannya itu kita bisa copy luasannya ini, copy, terus kita ke klik kanan ini, ke open attribute table tadi, bisa kita ke kan ada yang kecil-kecil tuh, kita tandain. Terus kita tandain semua. Section. Select by attribute. Nah, terus kita ke luasan. Ini klik dua kali, kurang dari. Lalu kita ke genetic dulu. Sini kita copy. Yang saya tadi. Nah, ini ada angkanya. Kita klik dua kali. Lalu apply. Sudah di apply kan. Yang kecil-kecil itu bisa dihilangin. Kita bisa close juga. Kita balik ke tanda panah.
Nah, untuk mengeliminate itu kita ke Arctool lagi, Arctool box. Terus ini bisa kita close. Tutup dulu, baru kita ke Geo. Kita ke data, iya, data management tools. Kita cari di sini ada generals. Nah, generals. Nah, di generals ini kita ke eliminate. Oke, bisa klik 2 kali. Nah, untuk layer-nya ini kita pilih ke raster, ke polygon tadi. Nah, untuk penyimpanannya itu tetap eliminate. Untuk position optional ini itu kita tetap ini sama semua. Ini positionnya sama outputnya itu tetap fold ya. Iya, tetap fold soalnya takutnya nanti nggak bisa ya. Untuk positionnya ini kosong aja, chain layer ini langsung bisa langsung kita oke. Nah, untuk eliminate-nya jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah juga biar namanya mempermudah kita ya. Kita bisa ke general, ke supply, oke. Nah, setelah ini kita mengimport warna-warna yang dari raster polygon tadi. Nah, untuk di eliminate ini mungkin kita bisa checklist raster polygon ya. Nah, dia kan jadi kayak gini. Nah, baru kita ini klik kanan, bisa kita ke properties, terus kita ke simbologi. Nah, simbologi untuk kita di kategori, nah ini kita ubah ke grid code. Nah, ini kita bisa mengimport dari raster polygon tadi. Nah, di sini kita bisa ke raster polygon. Lalu oke. Oke, nanti nah ada timbul untuk klasifikasi warna. Ketinggian tadi atau kemiringan lereng. Nah, bisa kita apply. Lalu oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk yang kecil-kecil udah mulai hilang. Mungkin kita bisa hilangin juga kalau mau ya. Kita hilang ini masih ada yang kecil-kecil lagi. Nah, untuk tahapnya sama seperti tadi. Kita ke identifikasi. Selanjutnya itu kita harus nge-smooth. Yang ini kan masih potongan patah-patah tuh. Nah, cara nge-smoothnya itu kita bisa ke eliminate, terus open attribute. Nah, kita tuh ke switch selection ya. Nah, switch selection tuh kita bisa ke langsung ke nah, bisa kita clear dulu yang tadi. Ini bisa ke langsung smooth sini. Ini sudah. Nah, selanjutnya itu kita nge-smooth ini ya. Nah, caranya itu kita ini ada pilihan smooth. Kita klik, kita pilih mau smooth berapa. Nah, kalau aku nih mungkin smoothnya ke 0,01. Lalu di oke. Bisa dilihat jadi smooth seperti ini ya. Jadi enggak potongan-potongan patah kayak tadi.
Kita bisa close, bisa ke stop editing. Nah, setelah ini, nah untuk tahap selanjutnya ini kita tuh nentuin sayatannya. Nah untuk nentuin sayatan itu kita bisa ke terlebih dulu kita aktifin quick contournya dulu. Contournya kita penjadian. Nah untuk sayatannya itu kita cari kontur yang sejajar nih. Bisa kita potong di bagian di bagian sini, bisa ke kanan. Untuk itu kita bisa ke interpolate plane, terus kita bikin sayatan di bagian sini, pencet sampai langsung sini. Ini kita klik dulu. Nah, jadinya seperti ini. Itu untuk sayatannya. Namun sebenarnya sebelum kita nentuin ini, kita tuh harus ke country di analysis dulu. Nah, kita ke option. Nah, untuk lokasinya itu kita ke interpolation. Ininya tetap ke linear. Apply. Untuk data graph-nya itu kita simpan ke laporan acara 3 sayatan. Not default 31. Jadi seperti ini ya. Untuk melihat hasil sayatan kita nih, kita bisa balik ke cursor ini, terus kita pilih ke nih, ada profil graph. Nah, untuk lihat profilnya mungkin nih bisa kita lihat profilnya naik seperti ini. Setelah ini kita bisa menambahkan ini di layers, mungkin di add data seperti sini. Kita bisa nambahin untuk acara 3 PG1. Kita add data. Itu di sini terus ke dia option ke data, terus kita ke sini. Nah, untuk di sini kita bisa order, kita ini new folder ya, di sini seperti ini. Di sini bisa kita pulang setelah ingat file. Selanjutnya ini kita bisa tampilin PG ke add sini, ke add data, terus PG1 yang sayatan kita tadi kita add. Oke, nah di sini ada PG1 kan, nih itu sayatan tadi, bisa kita klik kanan, terus kita ekspor datanya ini, kita ke attribute table, terus ke option, di sini ada ekspor. Nah, untuk ekspor ini kita oke saja. Ini kita sama tables di acara ini. Kita disuruh nama baru. Nama apa tuh? Bisa ubah ke
Di sini kita ke tabel, namanya tabel saja, terus ini ke tabel, bisa. Oke, tabel, lalu yes. Di sini bisa kita lihat ada tabel, bisa close. Selanjutnya ini kita bisa ke, ini kan udah ada table nih, kita bisa klik kanan, kita bisa ke display. Nah, untuk ini kita ganti M, Y-nya kita ganti Z, lalu kita ini kita koordinatnya. Lalu klik OK. Ini extend security ini non. Oke. Selanjutnya ini kita bisa ke zoom campus ya. Zoom ke layar. Hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya ini kan kita udah ngeliat ini. Terus kita ke aktor lagi. Nah, untuk di aktor kita tuh cari fitur ya. Terus baru kita ke polygon to line. Point to line, bukan polygon to line. Kita klik 2 kali. Untuk outputnya ini kita pilih table events, karena di sini namanya table events. Terus untuk namanya mungkin bisa kita cocokkan di sini yang satu. Di sini kita tunggu. Ini ada poin satu. Selanjutnya ini kita bisa pindah ke data baru dengan caranya seperti ini ya. Kita klik insert terus ke data frame. Nah, untuk data frame ini ada neo data frame. Terus kita tinggal copy yang point line ini, kita copy, kita ke tadi data frame baru, kita ke master layers. Jadinya tuh kayak gini. Selanjutnya itu kita bisa klik kanan di metal data frame, kita properti, kita ke ini kita tahapnya yang cari new grid ya. Grid bisa ke new grid. Nah, di sini kita milih measure grid. Lalu next. Nah, untuk ini kita ke label only. Setelah itu kita next saja, next, ini tetap next juga, lalu kita ke property. Nah, untuk di sini kan kita udah masuk ke properties tadi. Untuk di axis ini top sama right-nya kita cek saja. Ini top right-nya juga. Propertiesnya. Di labels juga kita ini. Terus
Nah, ini number formatnya kita ubah ke 0. Oke. Tetap oke. Nilainya juga tetap line sistem sama. Untuk intervalnya ini kita ubah 0. Di sini kita bisa apply dan oke. Nah, untuk melihat layout itu kita bisa di sini. Nah, ini untuk layout view-nya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa cek yang 2 di atas ini, kita bisa cek. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan semuanya. Nah, untuk buat landscape kita bisa ke cuma di drag seperti ini. Posisi yang mau kita seperti apa, terus kita bisa ngubah mindahin posisi ini apa dari ketinggian 0. Bisa kita ke udah. Untuk ini kan udah kelihatan, udah selesai. Ini bisa kita ke tengah. Selanjutnya ini kita save. Kita bisa save kaca 3. Ini karena udah saya save, bisa di save di sini. Ini kan langsung ke save. Save baru apa saja. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Soal kurang mohon maaf. Itu saja yang bisa disampaikan di acara 3 ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih.